Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar fisika untuk materi besaran dan pengukuran bagian pertama. Masih bersama saya, Satrio Jati. Sebelum kita masuk ke dalam materi, marilah berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kemudahan untuk memahami materi. Bung Karno pernah berkata, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Saya harap kalian adalah pemuda-pemuda yang dimaksudkan oleh Bung Karno tersebut, yang suatu saat dapat mengguncangkan dunia. Materi yang kita bahas hari ini adalah bab besaran dan pengukuran. Kompetensi dasarnya adalah menerapkan prinsip-prinsip pengukuran, besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting, serta notasi ilmiah. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami berbagai jenis besaran fisika, dimensi, dan awalan satuan, serta siswa dapat memahami penerapan aturan perhitungan angka penting. Dengan materi, besaran pokok dan turunan, satuan sistem internasional, notasi ilmiah, dan angka penting. Peta konsep pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Kita nanti akan mempelajari seluruh peta konsep tersebut. Yang pertama, besaran adalah sifat-sifat atau keadaan pada benda yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka-angka. Maksudnya adalah setiap benda memiliki sifat-sifat tertentu yang ingin diketahui oleh manusia. Contoh, air memiliki suhu yang dapat diukur menggunakan termometer. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan pelajari lebih dalam. Besaran dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah besaran pokok. Adalah besaran yang dimensi dan satuannya ditetapkan melalui perjanjian internasional. Contohnya adalah sebagai berikut. Terdapat 7 besaran pokok, yaitu besaran panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Masing-masing besaran pokok memiliki satuan, lambang satuan, dan lambang dimensi yang berbeda-beda. Dan untuk tingkat SMA, yang perlu dipahami benar-benar adalah besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Karena besaran pokok ini sangat sering keluar pada soal. Untuk penulisan lambang dimensi selalu diberikan kurung kotak. Yang kedua adalah besaran turunan. Adalah besaran yang satuan dan dimensinya diturunkan dari satuan dan dimensi dari besaran pokok. Maksudnya adalah sebagai berikut. Misal, salah satu besaran turunan adalah besaran luas. Salah satu rumus untuk mendapatkan luas suatu benda adalah panjang kali lebar. Panjang merupakan besaran panjang dan lebar merupakan besaran panjang. Keduanya memiliki satuan yang sama, yaitu meter. Sehingga luas sama dengan meter dikalikan dengan meter. Dan menghasilkan satuan dari luas adalah meter kuadrat. Kita tahu lambang dimensi dari besaran panjang adalah L. Sehingga lambang dimensi dari luas dapat dituliskan sebagai L kuadrat. Contoh kedua, yaitu kecepatan. Kecepatan juga merupakan besaran turunan. Kecepatan didapatkan dari jarak dibagi waktu. Jarak merupakan besaran panjang dan waktu merupakan besaran waktu yang termasuk dalam besaran pokok. Jarak memiliki satuan meter dan waktu memiliki satuan sekon. Sehingga satuan dari kecepatan adalah meter per sekon dengan dimensi L dikali T pangkat negatif 1. Contoh ketiga, massa jenis. Massa jenis kita bisa dapatkan dengan persamaan
massa dibagi volume. Di sini massa merupakan besaran pokok dan volume merupakan besaran turunan. Massa memiliki satuan kilogram dan volume memiliki satuan meter kubik. Sehingga didapatkan satuan massa jenis adalah kilogram per meter kubik, dan jika dituliskan dalam dimensi yaitu M kali L pangkat negatif 3. Contoh dari besaran turunan yang lain adalah sebagai berikut. Kalian bisa mencari referensinya di buku maupun di internet. Satuan sistem internasional. Satuan sistem internasional merupakan satuan yang digunakan dalam fisika, atau dikenal juga dengan sistem MKS, meter, kilogram, sekon. Di dalam fisika, biasanya kalau sebuah besaran belum dalam satuan MKS atau satuan internasional, maka besaran tersebut harus dikonversi. Misalnya saja 1 km dikonversi ke MKS menjadi 1000 meter. 1 cm dikonversi ke MKS menjadi 0,01 meter, dan seterusnya. Selain itu, juga ada konversi-konversi lain seperti contoh berikut. Keunggulan sistem satuan internasional yaitu tersedianya awalan-awalan tertentu. Sebagai contoh berikut. Awalan tersebut dimulai dari peta, tera, sampai nano ke piko. Pada kehidupan sehari-hari, yang paling kita kenal adalah 3 satuan berikut, yaitu giga, mega, dan kilo. Notasi ilmiah adalah penulisan 10 berpangkat yang digunakan untuk penyederhanaan. Yang perlu kita ingat adalah 10 itu merupakan 10 pangkat 1, 100 merupakan 10 pangkat 2, 1000 10 pangkat 3, dan seterusnya. Untuk mempermudah kita mengingat hal ini, kita bisa melihat nolnya. Misalnya saja 100.000. 100.000 memiliki 0 sejumlah 5, sehingga 100.000 sama dengan 10 pangkat 5. Sebagai contoh berikut. Yang pertama, massa sebuah kapal tanker adalah 90.000 kg. Tuliskan dalam notasi ilmiah. Maka 90.000 sama dengan 9 dikali 10.000. Maka kita bisa tuliskan 10.000 menjadi 10 pangkat 4 kg. Atau 90.000 kita juga bisa tuliskan sebagai 0,9 dikali 100.000, sehingga sama dengan 0,9 dikali 10 pangkat 5 kg. 9 kali 10 pangkat 4 kg memiliki nilai yang sama dengan 0,9 dikali 10 pangkat 5 kg. Jadi untuk penulisan notasi ilmiah bergantung kebutuhan atau sesuai dengan yang kalian inginkan. Contoh kedua, massa seekor serangga adalah 0,0045 kg. Tuliskan dalam notasi ilmiah. 0,0045 kg bisa ditulis sebagai 45 dibagi 10.000, sama dengan 45 dibagi 10 pangkat 4. Di sini 10 pangkat 4 berperan sebagai penyebut, sehingga kita harus ubah menjadi pembilang. Ketika 10 berpangkat berubah posisinya dari penyebut menjadi pembilang atau dari pembilang menjadi penyebut, maka pangkatnya juga akan mengalami perubahan tanda, sehingga menjadi 45 dikali 10 pangkat negatif 4. Dan inilah hasilnya. Contoh ketiga, massa sebuah elektron adalah 9.100 dikali 10 pangkat negatif 34 kg. Tuliskan dalam notasi ilmiah bentuk yang lain. Maka 9.100 kali 10 pangkat negatif 34 sama dengan 9,1 dikali 1000 dikali 10 pangkat negatif 34.
sama dengan 9,1 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat negatif 34. 10 pangkat 3 memiliki posisi sebagai pembilang dan 10 pangkat negatif 34 juga memiliki posisi sebagai pembilang. Sehingga bisa dituliskan 9,1 dikali 10 pangkat 3 dikurangi 34 dan dihasilkan 9,1 dikali 10 pangkat negatif 31 kg. Yang berikutnya kita mempelajari tentang angka penting. Angka penting didapatkan dari hasil mengukur, bukan membilang. Apa itu mengukur? Mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang dijadikan acuan. Contoh, mengukur panjang pensil dengan mistar. Maka yang dijadikan sebagai acuan adalah mistar, karena mistar memiliki skala. Yang kedua, mengukur suhu minyak dengan termometer. Sedangkan membilang merupakan menghitung untuk mengetahui jumlah suatu benda. Contoh, membilang jumlah pohon, membilang jumlah pensil, membilang jumlah kendaraan. Nanti hasilnya berupa angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, sesuai jumlah dari benda-benda tersebut. Kemudian, angka penting terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Contoh, hasil pengukuran tinggi badan didapatkan 160,8 cm. Maka, angka 1, 6, dan 0 merupakan angka pasti. Sedangkan angka 8 merupakan angka taksiran. Kesimpulannya, angka taksiran adalah angka terakhir pada hasil pengukuran. Cara menentukan jumlah angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting, baik bilangan asli maupun bilangan desimal. Contoh, 2,457 memiliki 4 angka penting. 4,81 memiliki 3 angka penting. Yang kedua, pada bilangan desimal, angka 0 di sebelah kiri angka pertama bukan 0, bukan angka penting. Aturan nomor 2 ini khusus untuk bilangan desimal. Contoh, 0,00473 memiliki 3 angka penting. Angka pertama bukan 0 untuk 0,00473 adalah angka 4. Maka 0 di sebelah kiri angka 4 bukan angka penting. Dan semua angka setelah angka 4 itu adalah angka penting. 0,012, angka pertama bukan 0-nya adalah angka 1, sehingga memiliki 2 angka penting. Yang ketiga, pada bilangan desimal, angka 0 di sebelah kanan angka pertama bukan 0 merupakan angka penting. Contoh, 9,00 memiliki 3 angka penting. Angka pertama bukan 0-nya adalah 9, dan semua angka di sebelah kanan angka 9 merupakan angka penting. 0,01200, angka pertama bukan 0-nya adalah 1, di sebelah kanan angka 1 semuanya penting. Yang keempat, angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Aturan nomor 4 ini berlaku untuk bilangan desimal dan bilangan asli. Contoh, 2,007, 406 ini merupakan bilangan asli, memiliki 3 angka penting karena 0 di sana di antara angka 4 dan angka 6. 0,0102 memiliki 3 angka penting. Aturan kelima, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 tanpa tanda desimal bukanlah angka penting, kecuali ada tanda khusus seperti garis bawah. Aturan kelima hanya berlaku untuk bilangan asli. Contoh,
31.000. Angka 0 di kanan angka 1 bukan angka penting, karena 31.000 di sini merupakan bilangan asli. Jadi dibedakan ya, bilangan desimal itu bilangan dengan koma, dan bilangan asli itu bilangan tanpa koma. Contoh kedua, 31.000. Di sini ada garis bawah, yaitu di bawah 0 pertama, sehingga dianggap 3 itu angka penting, 1 angka penting, 0 pertama juga angka penting, sehingga memiliki 3 angka penting. Nah, yang terakhir 31020 memiliki 4 angka penting. Aturan pembulatan angka penting. Yang pertama, pembulatan angka penting yang lebih dari 5. Angka pembulatan yang lebih dari 5 akan dibulatkan ke atas. Contoh 4,25622899. Nah, dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Untuk pembulatan ini bergantung dari soal atau bergantung sesuai dengan yang kita inginkan. Pada kasus ini saya menginginkan supaya angka tersebut dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Perhatikan angka dengan blok warna hijau dan warna merah. Angka dengan warna hijau itu merupakan angka terakhir yang akan muncul pada hasil. Sedangkan angka yang berwarna merah merupakan angka yang akan dibulatkan. Kita hanya perhatikan angka terakhir dan angka yang akan dibulatkan. Karena 6 ini lebih dari 5, maka akan dibulatkan ke atas, sehingga hasil pembulatannya adalah 4,26. Yang kedua, pembulatan angka penting kurang dari 5. Angka pembulatan yang kurang dari 5 maka akan dihilangkan. Contoh 4,2562389. Soal menginginkan supaya dibulatkan menjadi 4 angka di belakang koma. Maka kita perhatikan angka dengan blok warna hijau dan merah. Angka dengan blok warna hijau itu adalah angka terakhir pada hasil, dan angka warna merah itu merupakan angka yang akan dibulatkan. Di sini angka yang berwarna merah adalah angka 3. Angka 3 kurang dari 5, maka angka 3 akan dihilangkan, sehingga hasil pembulatannya adalah 4,2562. Dan aturan yang ketiga, pembulatan angka penting 5 dibulatkan ke atas jika sebelum angka 5 yang dibulatkan merupakan bilangan ganjil, dan dihilangkan jika sebelum angka 5 merupakan bilangan genap. Contoh 4,215658 dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Maka angka 1 ini merupakan bilangan ganjil, maka angka 5 akan dibulatkan ke atas, sehingga didapatkan hasil pembulatan adalah 4,22. Contoh kedua 4,215658 dibulatkan menjadi 4 angka di belakang koma. Perhatikan angka dengan blok warna hijau dan merah. Angka blok warna hijau merupakan bilangan genap. Angka blok warna merah merupakan angka 5 yang akan dibulatkan. Karena di sebelah kiri angka 5 merupakan bilangan genap, maka angka 5 akan dihilangkan, sehingga didapatkan hasil pembulatan adalah 4,2156. Kemudian aturan perhitungan pada angka penting. Terdapat 3 hal, yaitu penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, dan pangkat dan akar. Yang pertama, untuk penjumlahan dan pengurangan. Penulisan hasil penjumlahan dan pengurangan hanya boleh memiliki 1 angka taksiran. Contoh, Edo mengukur 3 buah tali. Masing-masing tali memiliki panjang 3,217, 15,05 meter, dan 8,43 meter. Jika ketiga tali tersebut disambung, berapa panjangnya? Baik, maka 3,217 memiliki angka 7 merupakan angka taksirannya,
15,05 dengan angka 5 merupakan angka taksiran, dan 8,43 dengan angka 3 merupakan angka taksirannya. Dijumlahkan seperti biasa, didapatkan hasil 26,697. Nah, di sini memiliki dua buah angka taksiran, yaitu 9 dan 7. Maka dalam aturan penjumlahan dan pengurangan hanya boleh memiliki satu angka taksiran. Maka yang dipertahankan hanya angka 9 saja. Maka angka yang tepat di sebelah kanan angka 9 harus dibulatkan dengan aturan pembulatan. Maka didapatkan hasil 26,70. Karena angka 7 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Berikutnya, aturan perkalian dan pembagian pada angka penting. Penulisan hasil perkalian dan pembagian pada angka penting disesuaikan dengan jumlah angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dioperasionalkan. Contoh, Adi mengukur luas buah kain, didapatkan panjangnya 2,2 meter dan lebarnya 0,6283 meter. Berapa luas kain tersebut? Maka 2,2 memiliki 2 angka penting, 0,6283 memiliki 4 angka penting, kemudian dikalikan. Didapatkan hasil 1,8226 memiliki 5 angka penting. Hasilnya harus disesuaikan dengan jumlah angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dioperasionalkan, yaitu 2 angka penting, sehingga didapatkan 1,8 meter kuadrat. Itulah hasilnya. Berikutnya, contoh kedua. Keramik lantai memiliki panjang 50,25 cm dan lebar 20,1 cm. Jika terdapat 25 buah keramik yang menutup lantai, berapa luas lantai yang tertutup keramik? 50,25 memiliki 4 angka penting, 20,1 3 angka penting, dan 25 bukan angka penting karena merupakan hasil membilang. Jangan sampai salah ya ini. Kemudian dikalikan seperti biasa, didapatkan hasil 25250,625 sehingga memiliki 8 angka penting. Dari soal, angka penting yang sedikit adalah 20,1, yaitu 3 angka penting. Maka hasilnya juga harus 3 angka penting, sehingga didapatkan 252. Sebelah kanan angka 2 adalah angka 5. 252. Sebelah kanan angka 2 adalah angka 5. Karena 2 merupakan bilangan genap, maka angka 5-nya dihilangkan. Tetapi tidak boleh mengubah hasil. Hasil yang didapatkan adalah 25.000 sekian atau 25.250. Maka hasilnya ditulis 25.200, masih dalam puluhan ribu. Atau bisa juga ditulis 2,52 kali 10⁴ meter kuadrat menggunakan notasi ilmiah. Keduanya diperbolehkan. Yang terakhir, aturan akar dan pangkat. Penulisan hasil harus memiliki jumlah angka penting yang sama dengan jumlah angka penting yang dioperasionalkan. Contoh, akar 2,25 memiliki 3 angka penting, maka hasilnya juga harus 3 angka penting. Akar 2,25 dihasilkan 1,5, maka hasilnya harus ditulis menjadi 1,50. 0 di sini angka penting ya, karena 1,50 ini merupakan bilangan desimal atau bilangan dengan koma. Yang kedua, 2,5 kuadrat, 2 angka penting, maka hasilnya juga harus 2 angka penting. 2,5 kuadrat dihasilkan 6,25, maka hasilnya ditulis menjadi 6,2. 2 angka penting diambil dari sebelah kiri dulu, 6,2. Dan di sebelah kanan angka 2 adalah angka 5. Karena angka 2 merupakan bilangan genap, maka angka 5 dihilangkan. Sekian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.